Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua yang kucintai karena Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa sholat berjemaah dan alhamdulillah kita bisa mengadakan ta'lim kembali. Pada kesempatan malam hari ini masih saya lanjutkan mengenai perkara ikhlas, perkara niat, hadis yang ke-12 dari buku Riyadhus Shalihin. Coba anak-anak dengerin, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Hadis yang ke-12 dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang dari golongan udah kedengar ya, dengar suaranya kan ke belakang ya. Iya. Dengar ya. Ada 3 orang dari golongan orang-orang yang sebelummu sama berangkat bepergian sehingga terpaksalah untuk menempati sebuah gua guna bermalam. Kemudian mereka pun memasaknya. Kemudian mereka pun memasukinya. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung lalu menutup pintu gua itu atas mereka. Mereka berkata bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau semua dari batu besar ini, melainkan jikalau engkau semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan perbuatanmu yang baik-baik. Seorang dari mereka itu berkata, ya Allah, saya mempunyai 2 orang tua yang sudah tua serta lanjut usianya, dan saya tidak pernah memberi minum kepada siapapun sebelum keduanya itu, baik kepada keluarga ataupun hamba sahaya. Kemudian pada suatu hari amat jauhlah saya mencari kayu yang dimaksud daun-daunan untuk makanan ternak. Saya belum lagi pulang pada kedua orang tua itu sampai mereka tertidur. Selanjutnya saya pun terus memerah minuman untuk keduanya itu, dan keduanya saya temui telah tidur. Saya enggan untuk membangunkan mereka ataupun memberikan minuman kepada seseorang sebelum keduanya, baik pada keluarga atau hamba sahaya. Seterusnya saya tetap dalam keadaan menantikan bangun mereka itu terus menerus, dan gelas itu tetap pula di tangan saya. Kemudian fajar pun menyingsinglah. Anak-anak kecil sama menangis karena kelaparan, dan mereka ini ada di dekat kedua kaki saya. Selanjutnya setelah keduanya bangun, lalu mereka minum minumannya. Ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan keridhaan-Mu, maka lapangkanlah kesukaran yang sedang kita hadapi dari batu besar yang menutup ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit, tetapi mereka belum lagi dapat keluar dari dalam gua.
Yang lain berkata, "Ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai seorang anak paman wanita. Jadi sepupu wanita yang merupakan orang yang tercinta bagiku dan dari sekalian manusia. Dalam sebuah riwayat disebutkan, saya mencintainya sebagai kecintaan orang lelaki yang amat sangat kepada wanita. Kemudian saya menginginkan dirinya, tetapi dia menolak kehendakku itu. Sehingga pada suatu tahun ia memperoleh kesukaran. Ia pun mendatangi tempatku, lalu saya memberikan 120 dinar padanya dengan syarat dia suka menyendiri atau tubuhnya dan dia mendatangi, lalu saya memberikan 125 dinar kepadanya dengan syarat ia suka menyendiri antara tubuhnya dan antara tubuhku. Maksudnya suka dikumpuli dalam seketiduran. Dia berjanji sedemikian itu. Setelah saya dapat menguasai dirinya, dalam sebuah riwayat lain disebutkan, setelah saya dapat duduk di antara kedua kakinya, sepupuku itu lalu berkata, "Takutlah engkau pada Allah dan jangan membuka cincin." Maksudnya cincin di sini adalah kemaluan. Maka maksudnya ialah jangan melenyapkan kegadisanku ini, melainkan dengan haknya, yakni dengan perkawinan yang sah. Lalu saya pun meninggalkannya, sedangkan dia adalah yang amat tercinta bagiku dari seluruh manusia, dan emas yang saya berikan itu saya biarkan dimilikinya. Ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang sedemikian itu dengan niat untuk mengharapkan keridhaan-Mu, maka lapangkanlah kesukaran yang sedang kami hadapi ini. Batu besar itu kemudian terbuka lagi, hanya saja mereka masih belum dapat keluar dari dalam gua itu. Kemudian yang ketiga lalu berkata, "Ya Allah, saya mengupah beberapa kaum buruh dan semuanya telah kuberikan upahnya masing-masing kecuali seorang laki-laki. Ia meninggalkan upahnya dan terus pergi. Upahnya itu saya perkembangkan hingga bertambah banyaklah hartanya tadi. Sesudah beberapa waktu, pada suatu hari ia mendatangi saya, kemudian berkata, 'Hai hamba Allah, tunaikanlah sekarang upahku yang dulu itu.' Saya berkata, 'Semua yang kau lihat ini adalah berasal dari hasil upahmu itu, baik yang berupa unta, lembu, dan kambing, dan juga hamba sahaya.' Dia berkata, 'Hai hamba Allah, janganlah engkau memperolok-olokkan aku.' Saya menjawab, 'Saya tidak memperolok-olokkan engkau.' Kemudian orang itu pun mengambil segala yang dimilikinya. Semua digiring dan tidak seekor pun yang ditinggalkan. Ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang sedemikian ini dengan niat mengharapkan keridhaan-Mu, maka lapangkanlah kita dari kesukaran yang sedang kita hadapi ini." Batu besar itu pun lalu terbuka lagi dan mereka pun keluar dari gua itu dengan selamat. Keterangan, ada beberapa kandungan yang penting dalam hadis di atas, yaitu yang pertama, kita disunahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala kita sedang dalam keadaan yang sempit, dalam keadaan yang sulit. Misalnya mendapatkan malapetaka, kekurangan rezeki dalam kehidupan, yang sedang sakit dan lain-lain sebagainya. Yaitu kita meminta kepada Allah, janganlah lupa.
kita disunahkan bertawasul. Kita disunahkan bertawasul dengan amal soleh perbuatan kita sendiri yang soleh, agar kesulitan itu segera lenyap dan diganti dengan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul itu artinya membuat perantaraan dengan amal soleh agar permohonan kita dikabulkan oleh Allah. Bertawasul dengan cara seperti ini tidak ada seorang ulama pun yang tidak membolehkan. Jadi beliau itu sependapat tentang bolehnya. Juga tidak diperselisihkan oleh para ulama perihal bolehnya bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, dengan bertawasul kepada Sayyidina Abbas agar hujan segera diturunkan. Yang diperselisihkan ialah jikalau kita bertawasul dengan orang-orang yang soleh yang sudah wafat. Jadi bertawasul kepada orang yang sudah mati, bertawasul di atas kuburan, itu yang tidak boleh. Jadi bertawasul kepada yang masih hidup itu boleh. Misalkan, ayah tolong doakan saya mau ujian, silakan. Ayahnya masih hidup. Kalau sudah mati, jangan bertawasul kepada yang sudah mati. Jadi bukan orang-orang soleh itu yang dimohoni, tetapi yang dimohoni tetap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau dimohon untuk ikut membantu mendoakan saja. Kalau yang dimohoni itu orang-orang yang sudah mati, sekalipun bagaimana juga solehnya, semua alim ulama Islam bersependapat bahwa perbuatan sedemikian itu haram hukumnya. Sebab hal itu termasuk syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa mengabulkan segala permohonan. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, pasti aku akan kabulkan. Namun demikian, hal-hal seperti di atas hanya merupakan soal-soal furu'iyah, bukan akidah yang pokok. Maka jangan hendaknya menyebabkan retaknya persatuan kita kaum muslimin. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, mengenai perkara ikhlas sudah kita akhiri. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Jadi saya ulangi sekali lagi, ada sebuah kisah ya yang kita dapat ambil pelajaran, kisah orang yang di dalam gua itu tadi ya. Yang pertama dia soleh kepada kedua orang tuanya. Jadi perbuatan dia mendahului kebaikan kepada ibu bapaknya daripada mendahului keluarganya dan anak-anaknya sekalipun. Jadi ketika si pemuda yang pertama pulang dari menggembala, ya, kalau pemuda zaman dulu itu dia mengembala kambing, memerah susu, kemudian sampai larut malam dia pulang, ibu bapaknya sudah tidur, maka susu tadi tidak diberikan kepada keluarganya sebelum ibu bapaknya minum susu, walaupun anak istrinya kelaparan. Itulah amal soleh yang dilakukan oleh pemuda pertama. Kemudian Allah bukakan pintu buat sedikit saja, mereka belum bisa keluar. Yang kedua tadi adalah seorang pemuda yang mencintai saudarinya, sepupunya yang amat disayanginya. Ya, saking sayangnya antara laki-laki dan perempuan, ya. Dan suatu ketika, ya, kebetulan si wanita tadi butuh pertolongan, datanglah kepada pemuda itu. Tolong Mas, Om, Kak, ya, saya butuh uang. Diberilah dengan syarat tidur semalam denganku, kata si pemuda. Namun ketika sedang berada di atas, ya, maka si
si wanita tadi menyebutkan takutlah engkau kepada Allah. Pemuda tadi lalu tidak melakukannya dan ikhlas, uangnya diberikan kepada wanita itu tanpa diambil sedikit pun, ya, karena takutnya kepada Allah. Maka Allah ridho, Allah bukakan pintu gua sedikit lagi, tidak bisa keluar juga. Nah yang ketiga, seorang istilahnya mandor, seorang penguasa ya, pengusaha ya, dia mempunyai anak buah yang suatu ketika upah anak buah tadi tidak diambil. Bertahun-tahun berlama lah, pokoknya uang tadi dijadikan modal untuk usaha, dijadikan modal untuk berkembang biak hartanya si buruh tadi. Nah kemudian si buruh yang tidak mengambil upahnya itu lalu datang kembali menagih upahnya yang belum diambil. Kemudian diserahkanlah seluruh harta ya si pemuda itu berikut, ya ada hamba saya segala macam, ada gembala-gembalanya, diserahkan semua kepada si pemuda yang upahnya belum diambil. Dan ya Allah, jika engkau ridho ini perbuatan soleh yang aku lakukan, maka tolonglah kami. Ya. Dia langsung minta kepada Allah dan terbukalah semua pintu surga tadi, sehingga semua ketiga orang laki-laki tadi bisa keluar dari dalam gua. Itulah tawasul ya. Tawasul yang pernah dilakukan oleh 3 orang pemuda ya. Dia memohon kepada Allah dengan amal soleh ya, dengan amal soleh yang dilakukan, maka Allah ridho. Jadi kalau kita bertawasul mintalah langsung kepada Allah. Allah itu kan udah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, pasti dikabulkan ya. Tidak ada yang doa yang tidak dikabulkan Allah, pasti dia kabulkan. Hanya kadang-kadang kita itu berprasangka buruk kepada Allah. Udah berdoa, udah sholat, udah tahajud, kok nggak dikabulkan, padahal Allah sudah kabulkan kok. Dengan apa? Kita dikasih kesehatan ya, dialihkan, Allah alihkan kesehatan ya, dihindari dari bencana, itu kan. Orang kebanjiran, alhamdulillah kita enggak, gitu kan. Ada rumah kebakaran, kita seorang yang enggak. Ya mungkin itulah salah satu doa yang Allah kabulkan. Jadi jangan berprasangka buruk kepada Allah. Kalau minta selalu hanya kepada Allah saja. Iya karena abudu, ya karena nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta. Nah, jadi mudah-mudahan kaji kita pada malam ini ada manfaatnya ya, mengenai perkara ikhlas. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi jika ada kesempatan ya. Mudah-mudahan mengenai perkara taubat. Nah, ini perkara taubat. Jadi perkara ikhlas sudah kita lalui, perkara taubat insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaat ini semua ya. Jangan kita berlaku syirik kepada Allah ya. Jangan kita berlaku menduakan Allah. Selalu kalau kita sakit yang diingat adalah pertama adalah Allah. Kalau kita ketika musibah yang pertama diingat adalah Allah. Mintalah kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.